Sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta, Jawa Tengah, Tribuners, menyatakan sikap tegas mereka dan menolak tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu. Para alumni ini bahkan akan berencana melayangkan gugatan intervensi untuk membela marwah alma mater mereka dan juga mantan Presiden Republik Indonesia. Mereka juga rencananya akan mengajukan gugatan intervensi terkait perkara yang saat ini digugatkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Lalu bagaimana kemudian kenangan dan cerita langsung dari teman SMA Pak Jokowi di SMA 6 Surakarta yang saat itu masih bernama SMPP. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya dalam Tribun News on Focus kali ini. Ada Pak Bambang Surojo. Beliau adalah teman SMA dari Pak Jokowi semasa masih bersekolah di SMA 6 Surakarta. Assalamualaikum Pak Bambang, selamat siang. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Pak Bambang, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik siang hari ini Mbak Nila. Terima kasih banyak Pak Bambang hari ini berkesempatan dan berkenan juga berdiskusi bersama dengan saya. Pak Bambang ini adalah teman sekolah dari Pak Jokowi di SMA 6 Surakarta yang pada saat itu artinya ketika Pak Bambang sekolah namanya masih SMPP, betul ya Bapak? Ya betul SMPP ya SMPP. Yang dulunya namanya SMPP dan ini Pak Ya. Bambang berarti memang teman satu angkatan dari Pak Jokowi atau seperti apa Pak Bambang? Teman satu angkatan. Kami teman satu angkatan dan kebetulan lagi untuk kelas 2 dan kelas 3 saya sebangku sama beliau. Ya. Oke, bahkan kelas 2 dan kelas 3 ini Tiga satu ya ya bangku bersama ya dengan Pak Jokowi. Pak Pak Bambang, Jokowi. ini Ya. kan saya mau langsung saja memulai obrolan kita hari ini dengan persoalan ijazah yang menyeret mantan presiden kita Pak Jokowi yang juga teman sekolah Pak Bambang ketika itu. Ini kan polemiknya tidak hanya terjadi saat ini, begitu ya, tapi sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Nah, sebagai teman dari Pak Jokowi, hal pertama mungkin ketika ada polemik soal ijazah ini, bagaimana ketika itu pertama kali mengetahui dan respon pertama Pak Bambang seperti apa pada saat itu, Pak? Begini, jadi pada yang pertama saat itu Bang Egy Sujana kalau saya tidak salah ingat itu tahun 2022 itu Hmm. persidangan di Jakarta ya. Saya saat itu langsung hadir dari Banjarmasin, saya langsung ke Jakarta dan menyaksikan persidangan itu. Dan alhamdulillah oleh Pak Egy Sujana tidak dilanjutkan, artinya dicabut oleh Pak Egy Sujana. Kemudian ada persidangan lagi 2023 kalau tidak salah ingat saya juga itu di Solo. Saya juga langsung dari Banjarmasin datang ke Solo saat itu gugatan tentang Bambang Tri dan Nur Sugi saat itu. Dan dari keputusan hakim, dari keputusan pengadilan, di situ diputuskan bahwa Pak Nur Sugi dan Pak Bambang Tri apa namanya ada vonis hukum kalau tidak salah 6 tahun. Nah, menjadi satu pertanyaan saya lagi, mengapa ini muncul lagi? Itu Hmm. saat itu pada tanggal 23 April, pada tanggal 23 April 2025, saya membaca berita online bahwa tanggal 24 April akan ada sidang pertama tentang eh, perbuatan melanggar hukum, artinya gugatan perdata. Tanggal 24, saya langsung juga meluncur ke Solo untuk menyaksikan persidangan tersebut. Saat itu kami bersama teman-teman masih diam artinya tidak melakukan satu reaksi apapun, diam dan mendengarkan. Tetapi dari berita-berita online maupun dari berita-berita televisi nasional kok malah makin memuncak. Nah, sehingga akhirnya kami sepakat untuk melakukan gugatan intervensi atas yang dilakukan oleh penggugat tim TPU UGM, TPUA UGM kalau nggak salah namanya di situ. Hmm. Sehingga kemarin kami sowan kepada Pak Jokowi, untuk mohon izin, Pak Jokowi, kami akan melakukan gugatan intervensi karena ini sudah mohon maaf Pak Jokowi sudah bukan tentang Pak Jokowi lagi, tapi tentang sekolah kami.
marwah sekolah kami SMPP atau SMA 6 Surakarta. Dan kami adalah angkatan pertama, anak mbarep kalau kata orang Jawa itu kami anak mbarep bersama-sama dengan Pak Jokowi. Sehingga kami sepakat bersama teman-teman dan Pak Jokowi setelah kami sowan kemarin di depan Pak Jokowi menyetujui monggo silahkan untuk dilakukan. Seperti itu. Akhirnya kami mendaftarkan ke pengadilan, gugat intervensi tersebut kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta yang nanti pada hari Senin tanggal 2 Juni akan diadakan sidang yang berikutnya tentang gugatan Pak Jokowi tersebut. Demikian Mbak Nila. Baik, Pak Bambang, ini kan dari awal artinya, sudah dari tahun 2022 ketika persoalan awal ijazah Pak Jokowi ini dibawa ke ranah publik begitu kan. Ini Pak Bambang kemudian langsung bersikap, ya terbang ke Jakarta, bahkan sampai langsung terbang ke Solo. Kalau dari Pak Bambang secara pribadi begitu kan, apa yang melatar belakangi sikap yang ditunjukkan oleh Pak Bambang ini ketika mengetahui bahwa ijazah Pak Jokowi ini dipersoalkan, Bapak? Jadi ada semacam ketidakrelaan ya, ada ketidakrelaan saya pribadi dan teman-teman Hmm. alumni angkatan 80. Mengapa sudah terbukti tidak ada yang salah, selalu dimunculkan. Dan dimunculkan itu juga seperti cerita komik Kopingho, karena saya penggemar cerita Kopingho saat itu. Eh, bersambung dan selalu bersambung dengan topik yang tidak berubah dari polanya begitu-begitu terus saja. Sehingga seperti di tahun pertama 2022 kami tidak melakukan reaksi apapun. Kemudian di tahun berikutnya dengan Pak Bambang Tri yang diajukan oleh Pak Bambang Tri dan Nur Sugi, kami juga tidak melakukan apapun. Tetapi yang ini kami tergelitik. Mengapa yang sudah jelas-jelas itu sudah menjadi keputusan pengadilan, menjadi keputusan resmi pengadilan, kok dimunculkan kembali dengan bahasa ijazah Pak Joko Widodo palsu. Demikian Mbak Nila. Oke, ini memang menjadi keresahan Pak Babang secara pribadi dan juga Ya teman-teman betul. alumni SMA 6 ya, Iya, karena polemik iya, yang terus berkepanjangan. Ketika iya. kemarin bertemu dengan Pak Jokowi, apakah kemudian dari teman-teman alumni dan Pak Bambang langsung menyampaikan niat terlebih dahulu untuk kemudian melakukan gugatan atau sempat ada diskusi dan obrolan juga eh, dengan Pak Jokowi, Pak Bambang? Oke, betul Mbak Nila. Pada tanggal 8 Mei 2025, kebetulan saya bersama-sama dengan teman alumninya Pak Jokowi saat kuliah di UGM, Mhm. Yogyakarta. Itu teman yang di kehutanan, di jurusan kehutanan, namanya Ibu Naning. Kami bersama-sama menghadap ke Pak Jokowi, dan di situ kami juga menyampaikan kepada Pak Jokowi, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan perbuatan hukum, perlawanan hukum terhadap orang-orang yang mencederai Pak Jokowi. Tetapi di sini yang saya bawa bukan nama Pak Jokowi lagi, tetapi tentang sekolah kami, tentang sekolahnya Pak Jokowi, sekolah saya, dan sekolah teman-teman di angkatan 80. Oh, monggo silahkan Mas Bambang kalau mau dilakukan itu. Ya, saya juga sebetulnya sudah habis kesabaran saya. Mengapa saya selalu apa namanya dibuat seperti ini? Ini sudah menyangkut harga diri saya, bahkan harga diri keluarga saya. Jadi silahkan kalau mau dilakukan seperti itu. Mas Bambang kan tahu sendiri. Apakah saya pernah marah, Mas Bambang, sejak berteman dengan Mas Bambang dari kelas 1 sampai dengan kelas 3? Itu bahasanya Pak Jokowi dan kami ketawa, termasuk juga Naning. Kowe roh gak? Aku roh ra, aku tahu nesu karo kowe ning konco-konco. Nggih mboten nate Pak Jokowi, itu jawaban Bu Naning seperti itu. Mhm. Demikian Dengan Mbak Nila. Dengan kemarahan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi yang tadi Bu Naning dan juga Pak Bambang juga melihat bahwa seorang Pak Jokowi ini bukan pribadi yang memang mudah marah begitu kan. Artinya kalau dari Pak Bambang yang juga mengenal Pak Jokowi semasa SMA, apakah ini juga bentuk lelah begitu ya dalam tanda kutip dari Pak Jokowi mengapa persoalan ijazahnya ini dibawa berlarut-larut, Bapak? Iya betul. Jadi Pak Jokowi memang mungkin ini penilaian saya. Kalaupun salah, saya mohon maaf sebelumnya, terutama kepada Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi itu sudah
apa ya, sudah habis batas kesabarannya itu mungkin sudah habis. Kemudian yang kedua, memang tersirat di situ bahasanya, saya sekarang kan sudah menjadi orang sipil, Hmm. bukan sebagai presiden lagi. Kalau saya sebagai presiden, mungkin nanti akan neko-neko lagi permasalahan yang muncul. Tapi saya sudah menjadi orang sipil, seperti halnya Mas Bambang, Mbak Naning, dan yang lain-lainnya. Makanya saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Demikian dari saya, Mbak Naning. Oke, jadi Mbak bagian Nila ya. bagian dari batas kesabaran dari seorang Pak Jokowi mengapa kemudian ijazahnya terus dipersoalkan begitu ya. Kalau ini kan berarti pertemuan yang dilakukan Pak Bambang ini kan di momen terakhir ketika persoalan ijazah ini dibawa kembali. Ketika pada tahun 2022 yang di Jakarta dengan Egy Sujana atau Bambang Tri, apakah juga di momen itu pernah bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Bambang? Tidak ada sama sekali. Justru malah saya makanya di situ saya menyampaikan saya siap untuk dimarahi oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak pernah mau dibela, dibantu oleh teman-temannya, terutama justru teman-teman dekatnya saat kuliah maupun saat sekolah. Beliau sangat tidak mau. Ya, Hmm. dan saya juga tidak ada kepentingan untuk itu. Kepentingan saya terusik dan itu adalah teman saya. Saya tidak melihat beliau sebagai presiden, tapi saya melihat beliau sebagai teman saya. Karena menyangkut tentang ijazah yang saya miliki sama dengan yang beliau miliki. Demikian, Mbak Nila. Oke, kalau untuk gugatan intervensi sendiri, ini apakah hanya datang dari alumni SMA 6 saja, Pak Bambang, atau dari alumni UGM juga akan melakukan hal yang sama? Kalau yang itu saya tidak tahu, karena setelah itu saya tidak ada kontak sama Ibu Naning, tapi yang Hmm? jelas ini adalah dari SMA 6, Angkatan 80. Oke, dari SMA 6 Angkatan 80 yang kemudian melayangkan gugatan intervensi ya terkait polemik yang saat ini digugatkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Pak Bambang, ini kalau mengenang momen-momen ketika bersama dengan Pak Jokowi semasa sekolah, 3 tahun bersama dengan Pak Jokowi begitu ya. Kalau dari Pak Bambang, kenangan yang paling berkesan apa, Bapak? Kenangan yang paling berkesan itu sebetulnya ya dalam tanda kutip kenangan sedikit nganyel ke. Mhm. Jadi begini, saat beliau jadi presiden yang pertama, itu teman-teman dikumpulin. Teman-teman dikumpulin, konco-konco, teman-teman, jangan pernah mengaku teman saya. Itu presiden pertama beliau menjadi presiden yang periode pertama. Jangan pernah mengaku teman saya, jangan menjual nama saya, dan jangan pernah minta pekerjaan dari saya. Hmm. Dan itu kami pegang sampai detik ini, sampai saat ini. Dan kalau itu kami sampaikan ke Bapak Jokowi, beliau ketawa gitu aja. Ternyata kamu konsisten ya dengan yang kamu lakukan. Iya Pak Jokowi, itu kami konsisten di situ. Nah itu salah satu cerita. Nah, Mhm. kemudian kalau Mbak Nila menanyakan tentang kesan kami kepada Pak Jokowi saat kami sekolah, yang jelas beliau itu memang orang yang paling pintar di SMA, SMPP atau SMA 6 tahun 80 saat itu. Karena saat itu selalu apabila ada juara kelas yang menjadi juara, dari kelas 1 sampai kelas 3 beliau selalu dalam upacara itu disampaikan bahwa juaranya adalah, jadi ada 3 nama saat itu. Pertama Pak Joko Widodo, kedua Mulyo Widodo, yang ketiga itu Ria. Nah, itu perempuan nah itu selalu. Jadi kepintaran beliau memang dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, kemudian juga hal yang berkesan bagi kami semua teman-temannya, Pak Jokowi itu orang yang tidak pernah marah, Hmm? sama sekali tidak pernah marah Mbak Nila. Dan itu menjadi dalam tanda kutip kekesalan kami. Kenapa sih orang itu nggak pernah marah? Cobalah, ayo kita buat marah. Nah, saya punya teman namanya Gembong Triwidarto. Itu orangnya kayak Werkudara, gede dhuwur gitu orangnya, besar, tinggi. Bang, kamu itu kelas 2, kami kelas 2 pas olahraga. Kita bikin marah Joko. Joko kita bikin marah. Waktu itu bahasa kami seperti itu. Joko kita bikin marah. Caranya gimana? Saya yang bekap, saya yang piting. Joko, kamu yang kritikin. Benar, jadi selesai olahraga dia duduk-duduk, diangkat, dipekap sama si Gembong ini, Triwidarto Hmm? ini. Saya kitik-kitik, dia nggak bergerak, sakit ya dia namanya dikitik-kitik kan geli kan, klogat, kloget, klogat, kloget gitu. Nah setelah itu dilepas, dia duduk, tidak ada marah sama sekali. Duduk biasa saja, dan kami berharap beliau akan memaki kami, akan memarahin kami, atau nyiwak, juta, juta itu apa, mendiamkan kami, tidak ada sama sekali. Bahkan setelah selesai olahraga, ke kantin untuk makan dan minum,
ditawarin, Bang kamu mau ngambil apa? Bang kamu ambil apa? Seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang sudah menyakiti hatinya Pak Jokowi. Nah, Hmm. seperti itulah kesabaran Pak Jokowi. Dan itu kami nikmatin dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kami nikmatin seperti itu. Enggak ada kemarahan sama sekali. Nah, kemudian kesan kami yang kedua, di sini Pak Jokowi, eh, nah ini cerita yang ini, yang saya tersakiti sebetulnya. Jadi begini, saya sebangku sama beliau. Nah, saya duduk di sebelah kanan, Pak Jokowi di sebelah kiri. Jadi di saat ulangan, apabila Pak Jokowi itu nilainya 10, saya ikut jadi 10. Karena memang saya nyontek sama beliau. Karena dia di kiri, beliau di kiri, saya kan bisa tengok ke kiri, bisa tahu jawabannya. Tapi 2-3 kali rupanya Pak Jokowi tahu bahwa saya nyontek. Nah, Bang, nanti kalau ulangan pindah tempat ya, saya di sebelah kanan, kamu di sebelah kiri. Ya sudah aja. Akhirnya beliau punya nilai 10 atau 9, saya kadang 4, kadang 5. yang yang menjadi kesan saya juga bagi teman yang pernah sebagus sama beliau yang namanya Pak Sigit, ada juga itu di situ. Pak Sigit juga seperti itu. Waduh bang, percuma jejer dengan orang pinter tapi nggak bisa jadi pinter katanya. Demikian Mbak Nila, ini cerita konyol yang pernah saya alami sama beliau. Banyak kenangan ya, Pak Bambang ya, yang kemudian Sangat berkesan banyak ya. kenangan. Iya, iya, Ada yang kemudian menjadi kenangan ketika tidak bisa lagi nyontek dengan Pak Jokowi, tapi juga sikap iya. baik dari Pak Jokowi yang tidak pernah marah. Kalau di sekolah pada saat itu, kebiasaan ketika istirahat dari Pak Jokowi, apakah juga sama dengan teman-teman yang lain, entah itu berkumpul bersama, nongkrong, ya ke kantin, atau ada yang berbeda kalau dari Pak Jokowi? Beda, betul Mbak Nila, berbeda. Jokowi mempunyai kelakuan yang berbeda dengan kami teman-teman pada umumnya. Kalau kami lonceng istirahat itu yang ditunggu-tunggu karena untuk bisa bebas melakukan kegiatan secara bebas di luar, apa nongkrong di kantin atau nongkrong di lapangan atau cerita tentang apapun saat itu atau cerita tentang cerita yang up to date pada saat itu. Kalau Pak Jokowi tidak, beliau memegang buku, apa yang diajarkan itulah yang dia pegang dan diperdalam lagi. Seperti itu. Pak Jokowi orangnya dan dia duduk tidak menyendiri, duduknya tuh artinya terus duduk menyendiri enggak, cuma dia duduk sendiri, kadang ada yang nemenin, kalau ada yang nemenin juga dia merasa tidak ditemenin karena dia tetap asik dengan buku yang beliau pegang sendiri. Dipelajari, sudah itu nanti kalau temannya mau tanya ya diajarkan, tapi kalau bertanya kepada Joko Widodo selalu diberitahu Hmm. rumus-rumus kimia, rumus selalu diberitahu. Tapi di saat ulangan jangan harap diberitahu. Seperti itu, Mbak Nila. Pak Jokowi kan juga dikenal dengan kesan yang sederhana, begitu ya, sederhana dan apa adanya, Pak Bambang. Ketika Ya, SMA, betul. apakah juga kesederhanaan dari Pak Jokowi itu juga sudah sangat terlihat? Sudah sangat terlihat kesadaran dari awal. Beliau tidak pernah menunjukkan sebagai orang yang dan memang bukan orang berada. Jokowi Hmm. orang-orang biasa saja. Tetapi saat itu memang kebetulan salah satu yang punya sepeda motor adalah Pak Joko Widodo. Salah satu yang punya. Kami yang punya sepeda motor saat itu bisa dihitung. Tidak lebih dari 20 orang yang punya. Ya. Dan kesederhanaan itulah yang menjadikan kesan bagi teman-temannya dengan jiwa sosialnya juga seperti itu. Nah, itu sehingga teman-teman sangat menghargai dan segan sama beliau. Mhm. Kalau di luar sekolah, Pak Bambang, apakah juga kemudian ada pengalaman atau cerita begitu ya, entah pernah dibantu atau pernah punya pengalaman yang berkesan juga dengan Pak Jokowi? Nah, kalau itu sangat pengalaman pribadi itu, Mbak Nila, pengalaman pribadi. Bapak saya meninggal bulan Oktober tahun 79. Saat itu saya dari keluarga tidak mampu. Jujur saya dari keluarga tidak mampu. Sehingga Pak Jokowi Dodo membantu saya karena dia yang punya sepeda motor. Beliau yang mencarikan keluarga kami. Dulu belum ada mobil ambulan, Mbak Nila. Dulu Hmm. namanya kereta jenazah. Beliau yang mengurus kereta jenazah. Kemudian beliau yang membantu saya berboncengan di Pasar Jongke, Surakarta, Solo. Itu beli bunga rampai untuk bunga tabur di makam itu, Mbak Nila. Dan itu dia melakukan tanpa saya minta, tanpa saya minta. Tetapi dia juga tidak pernah menyodorkan, Bang, kamu saya bantu. Tidak.
Tapi melihat karena tidak ada teman-teman yang menyodorkan diri untuk membantu dengan serta-merta, Bang, ayo tak bantu. Itu bahasa Pak Jokowi. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya, tidak pernah memamerkan dirinya, dan setelah itu juga tidak pernah mengatakan, gue loh, Bambang sing ngewangi aku waktu bapak itu, waktu bapaknya meninggal. Tidak ada bahasa seperti itu. Seolah tidak terjadi apa-apa. Bahwa itu mengalir begitu saja, ya itulah yang dinikmati. Aliran itulah yang dinikmati oleh Joko Widodo. Demikian, Mbak Nila. Dan menjadi kesan tersendiri juga bagi Pak Iya, Bambang ya, iya, iya. Dan yang keluarga, kesan kami dan keluarga. Iya, Baik, iya, punya kesan yang baik juga terhadap Pak Jokowi iya, dan keluarga. iya. Setelah lepas dari SMA, ini kan Pak Jokowi kemudian melanjutkan ke UGM. Apakah itu selama di momen lulus dari SMA pernah bertemu kembali dengan Pak Jokowi dalam satu kesempatan atau seperti apa Pak Bambang? Nah, setelah lulus SMA, saat itu beliau mendaftar di UGM dan saya tidak meneruskan, tapi saya langsung bekerja dan tidak pernah ketemu. Hmm, Setelah lulus SMA tidak pernah ketemu, bahkan pernah diadakan reuni saat itu beliau menjadi wali kota, diadakan reuni, saya tidak bisa hadir karena nggak ada komunikasi. Saya ada di Banjarmasin sampai sekarang ini. Artinya setelah beliau selesai kuliah, cuma mendengar kabar dari teman-teman Pak Jokowi sekarang kerja di Aceh seperti itu aja. hmm, Ya, yang mengabarkan kepada saya itu teman akrabnya Pak Joko Widodo, namanya Priyatno Harsasto almarhum. Beliau pernah menjabat sebagai dekan di Universitas Diponegoro. hmm. Ya, saat itu juga terjadi cerita yang unik juga. Terjadi cerita yang unik tentang Simbah ini. Kami bertiga ngobrol. Bang, kamu nanti kalau sudah lulus SMA mau jadi apa? Saya mau jadi pilot. Diketawain sama dua orang ini, Joko Widodo dan Priyatno Harsasto ini. Saya memanggilnya Simbah. Nah, kenapa? Kamu nanya orang miskin mau jadi pilot, jadi gitu kan. Jadi kami ngomong tentang tentang strata itu udah kayak nggak punya beban aja karena sama-sama. Nah, kemudian Simbah juga kami tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi guru. Walah, jadi guru nggak bisa kaya, miskin terus. Nah, kalau Pak Jokowi beda jawabannya. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat aja siapa nanti saya. Seperti itu. Sehingga kami tidak bisa mentertawakan. Kami tidak bisa mengolok-olok, kami tidak bisa ngenyek ya bahasa orang Jawa itu nggak bisa ngenyek, nggak bisa ngolok dan nggak bisa mentertawakan karena bahasanya jawabannya diplomatis sekali. Hmm. Kamu lihat aja nanti siapa saya. Demikian Mbak. Ya, Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Mbak. Iya. dan kemudian Ternyata Pak Bambang mendengar kabar bahwa Pak Jokowi ya, sudah menjadi wali kota Solo pada saat itu. dari Batio Salah pada iya. Jadi wali kota itu saya tahunnya 3 tahun Mbak. Tahun ketiga. Oh, Tahun ketiga saya di Banjarmasin. Saat itu yang ngasih tahu Priyatno Harsasto Simbah ini yang jadi, Bang, hmm. kamu tengok Jokowi jadi wali kota. Saya nggak ngeh Mbak Nila, saya nggak ngeh. Jokowi jadi wali kota. Tahun mohon izin, saya Kristen, tapi kami adik saya Muslim, kakak saya Muslim. Tapi kami kumpul dalam satu keluarga itu setiap Idul Fitri. Jadi setiap Idul Fitri saya pulang ke Jogja dulu karena anak-anak saya ada di Jogja, kuliah di Jogja. Bang, kamu ada di mana? Itu tahun kedua. Saya di Jogja. Tengok tuh Jokowi, mumpung kamu di Jogja. Oh ya Mbah, makasih. Ditanya lagi, aduh sorry Mbah, lupa. Saya dari Banjarmasin sudah balik. Tahun ketiga, dia tahu tahun ketiga, Idul Fitri ketiga, kamu sudah, kamu saya jemput. Dari Semarang jemput saya, kemudian Bang ganti nyetir. Saya nyetir sama gantikan dia menuju ke Solo. Saya sudah masuk Mbak ke Loji Gandrung, rumah dinas wali kota kan Loji Gandrung di Solo itu. Betul. Saya sudah masuk ke Loji Gandrung. Si Mbah, saya tuh bingung, Mbah ngapain Mbah masuk ke sini? Jokowi jadi wali kota. Walah Bang, Mbah kanu Mbah wali kota ketoprak opo saya bilang seperti itu sambil guyonan. Saya keluar lagi Mbak dari Loji Gandrung itu Mbak, keluar lagi sampai stadion marah-marah sih Mbah. Bang, ini temenmu jadi wali kota. Sopo Mbah? Jokowi. Saya nggak punya teman Jokowi. Kalau Jokowi Widodo, lah itu kan teman saya, teman kita. Ya itu Jokowi Widodo. Mbah, jangan guyonan. Saya bilang seperti itu. Mbah, jangan jadi wali kota beliau. Akhirnya balik lagi masuk dipanggil. Dibuka karena Priyatno sering ke situ, satpamnya security mengenal.
Oh Pak Pri, ada nggak juraganmu? Ada Pak Pri, sebentar. Keluarlah Pak Jokowi. Ya ampun Pak Joko, ternyata jadi wali kota tenan penjenengan. Saya gitu kan. Aduh, loh. Sampai saya tidak percaya karena memang saat SMA seperti itu gitu loh. Orangnya Hmm, sederhana, nggak punya ambisi, nggak punya jadi ketua OSIS pun tidak, jadi ketua Regu Pramuka pun juga tidak, nggak ada yang menonjol. Yang menonjol hanya satu, tentang kecerdasan akademiknya yang menonjol. Ya sama jiwa-jiwa sosialnya itu tadi. Itu hmm, Mbak Nila itu hmm. kesan saya. Oke, mengetahui di tahun ketiga bahwa Pak Jokowi sudah menjadi wali Wali kota kota, dan ya, ya. eh, apakah juga terprediksi oleh Pak Bambang bahwa pada akhirnya teman SMA satu bangku selama 2 tahun di kelas 2 dan kelas 3 ini akan menjabat sebagai orang nomor satu di tanah air, Pak Bambang? Tidak terpikirkan sama sekali. Tidak terpikirkan sama sekali. Cuma saya berpikir saat itu waktu menjadi gubernur, karena di Jakarta itu Ya. kan kami dipanggil semua, yaitu waktu dipanggil semua itu tidak ada pesan apapun yang disampaikan kepada kami. Cuma tolong doakan teman-teman, ini saya mencalonkan diri menjadi gubernur di DKI. Ya kami teman-teman ngomong lawannya berat, DKI itu kan apa namanya Indonesia mini, Indonesia mininya Indonesia di DKI itu Mas Joko, kami bilang seperti itu. Rupanya beliau benar-benar terpilih untuk menjadi gubernur di sana. Bahkan setelah di sana beliau dicalonkan menjadi presiden yang periode pertama. Ternyata terpilih kembali. Di saat beliau terpilih kembali lah kami teman-temannya dikumpulin, Mbak. Kami dikumpulin semua sama Pak Jokowi. Yaitu tadi tiga fatwa tadi yang disampaikan. Tiga fatwa disampaikan kepada kami semua teman-temannya dan kami semua pegang konsisten sampai detik ini meskipun sudah tidak jadi presiden lagi. Jangan mengaku teman saya, jangan menjual nama saya, dan jangan pernah minta pekerjaan dari saya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan kami pegang teguh. Padahal kami berkeinginan untuk minta, tapi nggak kami lakukan. Demikian Mbak Nila. Eh, Iya. Pak Jokowi semasa SMA dengan Pak Jokowi yang sudah menjadi wali kota, gubernur, presiden, ketika bertemu kembali dengan Pak Bambang, ada yang berubah tidak, Pak Bambang? Tidak ada, tidak ada. Bahkan, tapi yang justru yang menjadi catatan beliau itu ya bahasa uraan saya. Waktu saat itu presiden pertama, ya pertama, kami teman-temannya semua diundang ke istana. Hmm, Kami semua teman-temannya diundang ke istana dan di situ ada salah satu teman kami yang menjadi orang nomor 2 ya, Kapolda, menjadi Kapolda di Sulawesi Utara. Udah dipesan semua, tolong ini nanti apa namanya, yang sopan berbicara, jangan cengengesan, ya, dan nanti protokoler lahnya di istana, protokoler, ya, ya sama ya semua beliau memang punya pengalaman sebagai pejabat publik ya sebagai hmm, Kapolda. Tapi setelah di meja yang biasa menerima tamu-tamu asing, tamu-tamu diplomat ataupun tamu-tamu negara luar negeri, kami disambut di situ. Hmm. Nah, di situ suasananya jadi kaku sekali. Tapi Pak Jokowi udah pesan. Kami duduk semua, Pak Jokowi menyampaikan kepada kami, jangan bicara politik. Kita hmm, bicara tentang sekolah. Kita mengenang zaman-zaman kita sekolah. Sudah, saya batasin itu saja. Nah, kesempatan saya untuk ngomong cengengesan lah di situ, Mbak Nia. Mbak Anila. Jadi disitulah akhirnya terbuka. Jadi yang tadinya ngomongnya baku, segalanya baku, saya buka dengan bahasa-bahasa celometan, dengan bahasa-bahasa kurang ajar saya dalam tanda kutip. Nah, di situ saya menyampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi, mohon maaf, kami pulang dari sini minta oleh-oleh. Saya membahasakan seperti itu. Semua teman-teman terbelalak. Semua teman terbelalak. Loh, maksudmu oleh-oleh apa? Bukan. Pak Jokowi kan sudah menjadi seorang presiden. Dan saya ingin kita sebagai anak baretnya SMA 6, SMPP SMA 6, itu mempunyai kenangan terhadap karya Pak Jokowi saat menjabat sebagai presiden. hmm.
kamu minta apa Bang? Yang manggil saya gitu, kamu minta apa Bang? Saya minta yang bermanfaat untuk SMA 6 dan masyarakat sekitarnya. Akhirnya saat itu Ndawi Pak Basuki memerintahkan untuk membuat stadion mini di Cengklik itu jejer dengan SMA dan sekarang sudah bisa dinikmati lapangan. Itulah yang menjadi celometan saya dan menjadi ya apa namanya menjadi kenyataan akhirnya Pak Jokowi memerintahkan Pak Jokowi membuat stadion tersebut. Demikian Mbak Nila. Ya. Dan Tapi saat bisa itu misalnya bermanfaat saya membatasi diri untuk ngomong baku, mungkin nggak bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh. dan oleh-olehnya Oke, juga Mbak Nila. bermanfaat untuk banyak orang ya, Bermanfaat, iya, iya, Pak iya, Bambang iya. ya. Baik. Bukan untuk pribadi banyak orang. Iya. Oke, ini juga punya Oke. kesan yang luar biasa Iya, dari mulai SMA sampai kemudian Pak Jokowi saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden iya, dan saat ini iya. bahkan masih didatangi oleh banyak orang ya Pak Bambang ya di Iya, kediamannya makanya ya. ya Lalu fenomena kemudian itu. Iya. mhm. Iya. Ini kan Hmm. kita tidak bisa memungkiri Pak Bambang meskipun sudah banyak alumni yang mengatakan bahwa ya kami saksi hidup yang membersamai Pak Jokowi ketika masa SMA, ketika masa kuliah begitu kan. Bahkan polemik ijazah ini juga sudah sampai ke kepolisian dan keasliannya sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian. Tapi narasi mengenai ijazah palsu ini kan tidak berhenti begitu kan, masih terus Iya, menjadi makanya. polemik yang berkepanjangan. Kalau Hmm. dari Pak Babang sendiri, apa yang bisa disampaikan melihat masih banyaknya narasi-narasi miring meskipun sudah banyak juga statement yang disampaikan alumni, kepolisian. Bagaimana melihatnya, Pak? Jadi saya melihatnya dia dari kacamata sebagai masyarakat umum saja. Saya tidak masuk kepada ranah politik ya. Saya masuk di sebagai pandangan masyarakat umum saja bahwa ada apa dan mengapa melakukan seperti itu. Tujuannya siapa? Nah, memang pertanyaannya ini menjadi setengah kamar ini. Yang nyuruh siapa? Seperti itu jadinya, Mbak Nila. Yang nyuruh siapa? Sementara sudah dipatahkan 3 kali. Dan sekarang pun kami punya keyakinan penuh akan terpatahkan juga. Semua sudah menyampaikan. Dan hal yang sampai saya menunjukkan saat itu saya menunjukkan ini. Inilah ijazah yang kami miliki. Inilah ijazah yang kami miliki. Dan ini adalah sama dengan punyanya Pak Jokowi. Memang ada pembeda, ada 3 pembeda, Pak, di situ. Yang pertama pasti nomor seri, ada di sini. Yang kedua pasti pas foto. Yang ketiga pasti tanda tangan. 3 itu yang membedakan. Kalau fisik yang lain semua sama. Semua sama. Tidak ada yang berbeda. Nah, tentang bahasa itu yang saya juga jadi bingung. Namanya asli atau identik atau apa itu ternyata juga menjadi bahasa hukum yang ngalor ngidul, arahnya menjadi ngalor ngidul. Saya juga jadi nggak paham. Tapi saya sebagai orang awam secara keilmuan, ya, tetapi saya mempunyai banyak pengalaman. Ya. Kebetulan saya juga seorang pengacara juga, Mbak Nila. Kebetulan, ya, kebetulan. Juga saya seorang pengusaha, bahkan pernah menjadi ketua Kadin di Kalimantan Selatan. Nah, mengapa menjadi seperti ini? Tujuannya apa? Nah, setelah itu saya menjawab sendiri. Sing ngongkon sopo ya kira-kira. Siapa ya yang nyuruh kira-kira? Jadi seperti itu Mbak Nila. Ya, demikian Mbak Nila. Oke, itu juga kemudian menjadi keresahan secara pribadi juga ya, sebagai Ya, masyarakat ya, begitu, Pak ya, Bambang, ya. atas polemik yang sampai sekarang masih belum juga selesai, meskipun kita juga pastinya sama-sama berharap agar persoalan ini bisa Cepat segera selesai, mendapatkan betul. Ya, ya, titik akhirnya. ya, Terakhir dari ya. saya, Pak Bambang, ini sebagai alumni SMA 6, sebagai teman dari Pak Jokowi, juga mungkin sebagai closing statement, apa yang bisa disampaikan kepada publik, Pak Bambang, untuk sekali lagi memberikan ketegasan mengenai ijazah Pak Jokowi yang sampai sekarang masih dinarasikan palsu dan sebagainya. Silahkan Pak Bambang. Oke, terima kasih Mbak Nila kepada semua orang-orang yang sangat saya hormati di seluruh Republik tercinta Indonesia ini. Saya berharap segera berakhir dengan adanya keputusan yang telah diputuskan oleh lembaga-lembaga terkait. Dan saya bermohon kepada masyarakat secara umum, jangan mempercayai hoak-hoak yang disebarkan oleh mereka, narasi-narasi yang disebarkan oleh mereka,
sehingga menimbulkan kebingungan bagi kita semua. Kita sikapi semua ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan dengan bukti yang telah ditunjukkan bersama-sama oleh Pak Jokowi dan teman-temannya. Demikian Mbak Nila yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Bambang Surojo. Ini adalah teman SMA Pak Jokowi yang membersamai Pak Jokowi selama 3 tahun, bahkan menjadi teman satu bangku di kelas 2 dan kelas 3 Tribuners. Pak Bambang, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini juga bisa menjadi salah satu jawaban juga bagaimana kemudian Pak Jokowi di masa SMA yang belakangan juga terus menjadi persoalan dan tanda tanya besar di ranah publik. Sekali lagi Pak Bambang, terima kasih banyak kesempatannya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berdiskusi. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Pak Bambang. Terima kasih Mbak Nila. Selamat siang. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Pak Bambang Surojo. Beliau adalah teman SMA dari Pak Jokowi. Demikian juga obrolan kita dalam program Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irda. Pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.